Selamat pagi kepada Panitjun dan teman-teman. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang sejarah wajib saya. Yang pertama, ada teori masuknya Islam di Indonesia. Proses awal penyebaran agama Islam di Kepulauan Indonesia menimbulkan beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ahli sejarah. Hal tersebut muncul karena belum adanya kesatuan pendapat antara para ahli sejarah mengenai proses awal penyebaran Islam di Indonesia yang didasarkan atas bukti-bukti sejarah. Akhirnya, proses Islamisasi di Indonesia dapat dibagi ke dalam 3 teori, yaitu yang pertama ada teori Gujarat, teori Persia, teori Cina, dan teori Mekah. Teori Gujarat adalah teori Islam yang masuk ke Kepulauan Indonesia berasal dari Gujarat sekitar abad ke-13 atau ke-7H. Pendapat ini mengasumsikan bahwa Gujarat terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Sedangkan teori Persia, menurut Hossein Jajadiningrat mengatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Persia, Iran sekarang. Pernyataan tersebut didasarkan pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain Muharram, Syiah, dan Tabut. Yang ketiga ada teori Cina. Islam masuk di Indonesia melalui Cina, tentunya dibawa oleh saudagar Cina yang sejak dahulu kala sudah dikenal dengan pedagang yang sangat mobile atau mendunia. Yang terakhir ada teori Mekah. Proses masuknya Islam di Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau Buya Hamka, salah seorang ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Yang ketiga, ada jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia ini sebenarnya ada 6, cuman yang bisa saya tuliskan di PPT ini hanya 4 dan sisanya akan saya jelaskan secara lisan saja. Yang pertama ada jalur melalui perdagangan. Agama Islam masuk dan berkembang ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Datang tanpa membawa keluarga mereka. Hal ini didukung oleh letak Indonesia yang strategis sebagai jalur perdagangan dan bahkan menjadi pusat perdagangan di beberapa wilayah Indonesia. Para pedagang Muslim masuk ke Indonesia untuk berdagang dan juga mengenalkan Islam kepada masyarakat Indonesia. Yang kedua ada perkawinan. Para pedagang Muslim yang datang ke Indonesia untuk berdagang datang tanpa membawa keluarga mereka. Akhirnya menetap di Indonesia dan menikah dengan penduduk lokal dengan syarat orang yang menikah itu harus memeluk Islam terlebih dahulu. Dan para pedagang Islam yang telah sukses dan menetap di Indonesia yang kemudian berhasil mempersunting anak raja atau bupati memberikan keuntungan yang lebih pada perkembangan Islam di Indonesia. Hal ini karena mereka memiliki pengaruh untuk mengajak rakyatnya untuk memeluk agama Islam. Salah satu contohnya adalah perkawinan antara Raden Rahmat atau yang biasa kita sebut dengan Sunan Ampel dengan Nyai Gede Manila, putri dari Temenggung Wilatikta. Kemudian ada tasawuf. Ini itu perkembangan ilmu tasawuf di Indonesia menjadi salah satu faktor pendukung berkembangnya agama Islam di Indonesia. Tasawuf merupakan ajaran ketahanan yang bercampur dengan hal-hal yang berbau magis atau goib, yang memudahkan ilmu tasawuf diterima oleh masyarakat Indonesia yang pada saat itu masih banyak yang menganut sistem kepercayaan animisme dan memeluk agama Hindu maupun Buddha. Kemudian yang keempat ada pendidikan. Perkembangan lembaga pendidikan pesantren yang lebih mengutamakan pendidikan agama dengan menyediakan tempat menginap bagi para muridnya. Hal ini disebabkan banyaknya minat masyarakat yang ingin menimba ilmu di pesantren. Murid-murid pesantren yang berasal dari berbagai daerah dan telah menyelesaikan pendidikannya, kemudian mengajarkan agama Islam di daerah asalnya. Melalui jalur pendidikan inilah Islam dapat menjangkau pelosok-pelosok daerah Indonesia. Kemudian yang kelima ada seni budaya. Di sini saya akan menjelaskannya dengan perlahan supaya kalian bisa menyimaknya dengan baik. Yaitu Islam masuk dan berkembang di Indonesia melalui jalur seni budaya. Antara lain seni bangunan, seni pahat, seni musik, seni tari, dan seni sastra yang disesuaikan dengan adat dan kebiasaan masyarakat sebelumnya. Kemudian yang terakhir ada dakwah.
Wali Sanga merupakan orang-orang yang memiliki peranan penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Wali Sanga merupakan orang-orang yang memiliki tingkat pengetahuan agama Islam yang sangat tinggi, sehingga mereka tidak hanya mengajarkan Islam melalui kajian ilmu, melainkan juga melalui contoh perilaku yang berlandaskan dengan agama Islam. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang 3 peninggalan Islam yang masih ada sampai saat ini, yaitu Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini terletak di kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Republik Indonesia. Walaupun kesultanan ini secara resmi telah menyatakan menjadi bagian dari Republik Indonesia pada tahun 1950, kompleks keraton ini masih difungsikan sebagai tempat tinggal dari sultan dan rumah tangga istananya yang masih tetap menjalankan tradisi dari kesultanan hingga sekarang. Kemudian juga Keraton Yogyakarta mulai dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I beberapa bulan pasca dari perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Lokasi keraton ini konon cerita warga setempat adalah bekas dari sebuah pesanggarahan yang memiliki nama Garjitawati. Pesanggarahan Garjitawati digunakan untuk istirahat dari iring-iringan jenazah raja-raja dari Kesultanan Mataram yang akan dimakamkan di kompleks pemakaman Imogiri. Versi lain mengatakan bahwa lokasi dari keraton ini adalah sebuah mata air yang bernama Umbul Pacetokan yang terletak di tengah hutan beringan. Kemudian yang kedua ada Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak adalah salah satu masjid paling tua yang ada di negara Indonesia dan merupakan peninggalan kerajaan Islam di Indonesia. Masjid ini berada di Kampung Kauman, Kelurahan Wintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Dan Masjid Demak dipercaya warga setempat pernah menjadi tempat berkumpulnya para wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa yang dikenal sebagai Wali Songo. Kemudian yang terakhir ada pemakaman Imogiri. Pemakaman Imogiri ini terletak di Imogiri, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemakaman ini dianggap suci dan keramat oleh warga sekitar karena yang dimakamkan di sini adalah raja-raja dan keluarga raja dari Kesultanan Mataram. Makam Imogiri didirikan pada tahun 1632 oleh Sultan Mataram III Prabu Hanyokrokusumo yang merupakan keturunan dari Sultan Panembahan Senopati Raja Mataram pertama. Makam ini berada di atas perbukitan yang masih satu bagian dengan Pegunungan Seribu. Demikian presentasi saya, terima kasih.